dari segi kesehatan anak, kita tahu bahwa kira-kira 1 dari 8 kasus COVID itu terjadi pada anak-anak, yaitu pada usia di bawah 18 tahun. Nah, jadi menurut saya itu cukup serius kondisinya. Dan kita juga tahu bahwa tingkat kematian anak-anak dengan COVID-19 di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Gitu. Jadi kita perlu mengetahui tentang COVID-19 pada anak, begitu, Mas. Ya, oke. Jadi pertama mungkin saya mau menjelaskan kembali bahwa COVID-19 pada anak itu pertama kita harus tahu bahwa apabila satu keluarga sudah divaksinasi dengan vaksin COVID-19, tentu itu akan sangat membantu untuk melindungi anak-anaknya dari terkena infeksi COVID-19 begitu. Nah, kalau dikatakan tentang anak yang rentan terhadap COVID-19, saya setuju sebenarnya. Memang bahwa pada data di Indonesia itu diketahui bahwa memang tingkat kematian tertinggi itu ada pada anak-anak usia balita, gitu, atau 5 tahun ke bawah, seperti itu. Nah, kalau untuk sistem imun kita sendiri, memang COVID-19 ini sebenarnya adalah kuman yang baru ya. Jadi ibaratnya kita seperti belum mempunyai perisai atau tameng untuk melindungi dari infeksi seperti ini, gitu. Makanya walaupun kita lihat anak yang memang komorbid itu betul ada, gitu. Tapi bahkan pada anak yang sehat pun, apabila dia terkena paparan virus yang tinggi, mungkin satu rumah positif semua, bisa jadi anaknya ikut terkena infeksi COVID-19 seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus walaupun sistem imunnya sudah bagus, yang kita tahu kalau sistem imun anak itu kan biasa berkaitan dengan gizi. Anak itu gizinya harus baik, kemudian imunisasinya harus lengkap, lalu lingkungannya harus bersih, seperti itu ya. Gitu. Tapi selain itu kita juga harus menerapkan protokol kesehatan terutama pada orang-orang di sekeliling anak ini dan terutama orang-orang dewasa, begitu. Sangat tinggi resikonya terpapar, tapi kita harus tahu juga bahwa tidak semua anak dengan komorbid itu bisa untuk divaksinasi. Oleh itu kita tekankan bahwa memang harus keluarga itu divaksin lengkap dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Karena tidak semua anak dengan komorbid itu bisa divaksinasi. Menurut saya sih tenang saja ya, karena ini kan penelitiannya itu berjalan dengan sangat cepat, Pak. Gitu. Jadi di saat yang bersamaan kita memberikan rekomendasi bahwa anak 12 sampai 17 tahun boleh vaksin, itu sebenarnya penelitian yang jauh ke bawah, mulai umur 3 tahun sampai 12 tahun atau bahkan dari bayi, itu sebenarnya sudah ada penelitiannya. Tapi memang belum mencapai sebuah kesimpulan seperti itu. Begitu, dan kita tahu bahwa butuh waktu untuk mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi, gitu. Jadi saya berharap sambil kita menunggu, nanti pelan-pelan angka vaksinasi kita juga meningkat lebih dari 10%, mungkin mendekati 50% atau lebih, dan sehingga herd immunity itu bisa lebih cepat terbentuk, gitu. Tapi untuk anak-anak yang masih belum bisa divaksin saat ini, either itu karena golongan umurnya belum sesuai atau ada komorbid, tentu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi sebenarnya yang namanya komorbid itu adalah apabila kondisi anaknya ini masih belum terkontrol. Misalnya nih ya, jadi ada misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol gula darahnya. Nah, itu tentu menjadi resiko kalau apabila kita ingin memberikan imunisasi, gitu loh. Terutama imunisasi COVID-19, dan ini bukan hanya pada anak saja, pada dewasa juga demikian, seperti itu. Saya ingin tetap menekankan bahwa kalau ini terutama anaknya udah 12 tahun ya, gitu. Sebaiknya vitaminnya itu diberikan dari makanan. Beneran deh, karena kalau kita berikan obat-obatan lagi dan lain-lain, apalagi saya rasa ini 12 tahun 50 kilo ini udah agak-agak gemuk ya pasti anaknya, gitu ya. Menurut saya dia sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan asupan vitamin dari makanan, gitu loh. Apabila untuk anak yang lebih kecil atau mungkin anak-anak yang ingin diberikan vitamin suplementasi tambahan, ini saya coba ulangin agak pelan, gitu ya. Saya menyarankan pertama adalah multivitamin. Multivitamin itu bisa dibeli di apotek.
mereknya banyak, Bu. Ibu lihat aja yang kandungannya paling panjang. Ibu lihat aja kandungannya paling panjang gitu loh, ya. Yang laku, yang kandungannya paling panjang dan biasanya mengandung vitamin D seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberi vitamin D. Vitamin D itu ada vitamin D tetes. Tanya aja ke apotik, mereka pasti udah tahu vitamin D tetes. Kemudian ada juga suplementasi zinc namanya, zinc. Zinc itu yang kita tahu sebenarnya zinc itu salah satu obat diare, tapi itu adalah suplementasi yang kita butuhkan juga. Dan beberapa multivitamin yang panjang itu yang saya bilang itu kadang-kadang udah ada zincnya juga. Baik, terima kasih Dr. Dion dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi.